Jadi di satu sisi ya, dengan remote working itu customer itu bisa ditangani super cepat gitu ya. Kita bisa balas WA lebih cepat, balas email lebih cepat, bahkan kita bisa koordinasi antar tim dengan lebih efisien. Tim remote bisa menghasilkan solusi pelanggan yang lebih kreatif ketika memiliki kebebasan menentukan jam kerjanya. Mitos atau fakta? Fakta, tapi tergantung budaya timnya. Gitu ya, kebebasan waktu itu emang bisa memunculkan kreativitas karena orang bisa bekerja di waktu yang paling produktif buat mereka. Tapi harus ada accountability dan komunikasi yang jelas. Mengurangi interaksi rutin dengan manajer justru membuat tim remote lebih fokus pada kualitas pengalaman pelanggan. Mitos atau fakta? Tim remote lebih cenderung melewatkan sinyal penting dari pelanggan karena komunikasi digital. Mitos atau fakta? Thank you banget nih Kak Sasa nih. Kita langsung sedikit bahas terkait nextnya itu terkait dengan remote work. Dengar-dengar nih berarti Mitel sejauh ini nerapin nih remote work secara menyeluruh nih ya berarti ya. Dari tahun kapan kalau boleh tahu Kak Sasa nih? Dari tahun 2022 ya. Dari zaman COVID berarti ya? Dari bahkan COVID setelah selesai itu kita masih tetap menerapkan remote working. Oke. Tapi work sejauh ini aman nih? Aman banget. Oke, siap-siap. Oke nih, berhubung kita bahas remote work juga nih. Kan remote work itu sebetulnya di masa-masa sekarang sudah menjadi bagian dari banyak tim lah maksudnya. Terutama kalau gue perhatiin sendiri kan kayak ada tim yang memang mereka base itu internasional gitu kan. Jadi mereka nerapin remote work terutama untuk di sisi modernisasi untuk pelayanan pelanggan gitu kan. Nah, menurut Kak Sasa sendiri nih, apa elemen paling krusial dari budaya remote working yang mendukung servis kita ke pelanggan kira-kira nih? Elemen yang paling krusial itu ada di komunikasi yang terbuka dan kepercayaan tim. Nah, di remote setup nih kita nggak bisa nih ngandelin perhatiin gestur atau ekspresi wajah gitu ya. Jadi komunikasi itu tadi ya harus intensional, jelas, transparan, dan juga rutin gitu. Selain itu kepercayaan juga penting banget. Kalau tim nggak saling percaya, yang ada nanti semua serba mikirnya 2 kali atau konfirmasinya berkali-kali lah ke tim ini, ke tim B, C, dan seterusnya. Padahal sebenarnya dalam handling customer, dalam melayani customer itu kita butuh respon yang cepat dan juga koordinasi yang fleksibel. Nah, budaya remote working itu akan tetap berjalan sehat kalau setiap orang tahu apa ekspektasinya, merasa dipercaya dan punya ruang untuk bertanggung jawab dengan caranya sendiri. Gitu. Tapi yang paling penting adalah tetap satu arah dengan tujuan tim. Oke. Nah, intinya berarti kurang lebih self-responsible ya terhadap dari tim masing-masing, dari mana kita juga mungkin dari Kak Sasa sendiri nih mantaunya itu dari sisi results gitu ya. Remote work sendiri kan memungkinkan respon yang lebih cepat nih dari sisi kita mungkin ya sebagai workers secara digital gitu kan. Tapi bisa berpotensi memperlebar jarak antara insight tim dan kebutuhan realnya nih ke pelanggan gitu kan. Bagaimana dari sisi timnya Kak Sasa sendiri nih dan tim Mitel mengatasi kontradiksinya nih kurang lebih nih? Jadi di satu sisi ya dengan remote working itu customer itu bisa ditangani super cepat gitu ya. Kita bisa balas WA lebih cepat, balas email lebih cepat, bahkan kita bisa koordinasi antar tim dengan lebih efisien gitu ya. Tapi di sisi lain justru kita kehilangan sense of connection gitu ya dengan customer maupun dengan tim. Nah, cara kita mengatasinya adalah dengan menyeimbangkan antara data dan human touch. Jadi kalau misalkan dari sisi data, kita bisa pakai Mitel tuh untuk menangkap insight yang nggak muncul di permukaan, seperti tren percakapannya mereka tuh seperti apa, terus usage rate-nya mereka, tone customer, topik yang paling sering dibicarakan gitu ya. Jadi walaupun jarak memisahkan gitu ya, jarak memisahkan, kita tetap bisa memahami kondisi customer itu dengan cara yang objektif gitu. Tapi data aja tuh nggak cukup, human touch itu tetap penting gitu ya. Makanya tim customer success kita tuh rutin banget tuh ngajakin customer kita untuk review meeting atau ya virtual check-in aja lah, sekedar teks ataupun phone call gitu ya. Jadi
pada saat customer success ini melakukan check-in, tujuannya itu bukan buat jualan, tapi murni untuk dengerin cerita mereka aja gitu ya. Situasinya mereka seperti apa saat ini, terus tantangannya mereka hadapi itu apa, apakah ada kesulitankah untuk menggunakan produk kita dan lain sebagainya gitu ya. Atau bahkan sekedar ngobrol santai aja pun juga sering gitu ya kita lakukan. Jadi kadang tuh kita malah dapat insight-nya itu bukan dari formal meeting, dari ngobrol-ngobrol santai aja dengan customer gitu. Visit pun juga kita lakukan secara berkala gitu ya. Jadi walaupun remote tetap perlu ada tatap muka, especially dengan customer. Tujuannya ya untuk memperkuat hubungan kita dengan customer. Jadi supaya customer tuh juga tahu bahwa di balik layar tuh ada juga loh manusia-manusia ini tuh yang care sama mereka, peduli kalau mereka peduli bahwa mereka juga pengen customer itu sukses. Oke, nah kalau boleh tahu nih cara apa aja nih yang dari tim Kasasa pakai nih buat kontak customer? Apakah as simple as text message aja atau mungkin ada lain atau bahkan pakai produk Mitel nih buat nelfon gitu misalkan? Oke, kalau channel yang digunakan karena tadi kita menggunakan konsep personalisasi ya, gitu biasanya menggunakan channel yang lebih personal sih ya, teks atau phone call atau ya arrange coffee meeting aja dengan customer. Arrange coffee meeting, ngobrol-ngobrol lah ya berarti. Nah, tapi sering ya case-nya maksudnya waktu check up customer lebih ke arah nggak ada apa-apa sih gitu, cuma nanya ada update nggak gitu Mbak Sasa gitu. Itu pernah nggak kayak gitu Mbak Sasa? Itu sering terjadi dan itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Yang penting tujuan dari kita melakukan check-in itu adalah untuk mengingatkan mereka bahwa kita tuh ada buat mereka. Oke, siap. Oke, next question nih. Ketika tim yang bekerja remote harus membuat keputusan cepat terkait dengan masalah pelanggan, bagaimana mereka memastikan keputusan itu tetap align dengan standar layanan yang optimal? Kuncinya itu ada di empowerment dan clarity. Tim itu harus merasa cukup pede untuk mengambil keputusan secara cepat, tapi tetap tahu batasan dan nilai utama yang harus dijaga ya. Oke. Nah, nilai utama yang harus dijaga itu adalah customer experience. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu adalah berdasarkan customer first. Gitu. Customer first, oke. Gitu. Nah, nanti setelah momen itu selesai gitu ya, misalkan ada keputusan yang harus cepet-cepet diambil nih gitu ya, terus customer success udah ngambil keputusan dengan mempertimbangkan A, B, C, D gitu ya. Nah, nanti momen ini itu akan kita bahas lagi nih di weekly meeting internal tim customer success. Tujuannya untuk di-share ke teman-teman customer success yang lain supaya kalau misalkan ada momen yang mirip terjadi lagi, mereka udah bisa lebih matang untuk mengambil keputusan. Oke, di-share-nya kapan tuh? Weekly? Weekly. Oke, nextnya kita mungkin move sedikit ke beberapa mitos dan fakta terkait remote working. Nah, ini ada beberapa nih yang ternyata udah di-provide ke kita dari teman-teman juga. Udah siap nih Kak Sasa nih? Siap ya? Siap aja dulu. Oke. Nah, yang pertama kita mulai nih. Tim remote bisa menghasilkan solusi pelanggan yang lebih kreatif ketika memiliki kebebasan menentukan jam kerjanya. Mitos atau fakta? Fakta, tapi tergantung budaya timnya. Gitu ya, kebebasan waktu itu emang bisa memunculkan kreativitas karena orang bisa bekerja di waktu yang paling produktif buat mereka. Tapi harus ada accountability dan komunikasi yang jelas. Gitu. Jadi kalau enggak nantinya malah bisa jadi chaos. Itu. Jadi kebebasan itu harus diimbangi dengan kejelasan tujuan tim itu. Oke, nah kita ngomong maksudnya ada kebebasan menentukan jam kerja nih ya. Tapi kalau kita boleh jujur, most customer dari Mitel tuh kan supposedly berarti kan 9 to 5. Nah, fleksibilitasnya sendiri maksudnya dari tim Mitel itu sendiri seperti apa nih? Kalau boleh tahu nih Kak Sasa nih. Fleksibilitas dari tim Mitel. Ya, kebebasan jam menentukan jam kerjanya ada nggak gitu? Atau gimana? Kalau customer success itu kan kita melayani customer ya, jadi flexibility-nya yang mengikuti dari inquiry yang masuk dari customer. Gitu. Yang penting semua kebutuhan customer itu bisa kita akomodir. Oke, siap. Kita ke next nih kalau gitu.
Mengurangi interaksi rutin dengan manajer justru membuat tim remote lebih fokus pada kualitas pengalaman pelanggan. Mitos atau fakta? Mitos. Manajer yang ngomong nih guys. Manajer nih, inget nih. Karena justru interaksi rutin itu penting, asal bukan micromanagement ya. Oke. Gitu ya. Jadi tim itu tetap butuh feedback loop supaya tetap sinkron sama visi besarnya perusahaan atau tim itu sendiri. Terus mereka juga bisa tahu prioritas yang paling berdampak ke customer itu apa. Oke, walaupun mungkin berarti remote working ada touch up sendiri gitu mungkin ke leader-leader ya berarti ya. Karena kalau manajer hadirnya cuma ada pada saat lagi ada masalah gitu ya, nanti timnya khawatirnya bisa kehilangan arah gitu. Tapi kalau interaksi rutin dilakukan dengan cara yang empowering, gitu ya, hasilnya justru bikin tim lebih fokus dan percaya diri sih. Oke, siap-siap. Nextnya nih, tim remote lebih cenderung melewatkan sinyal penting dari pelanggan karena komunikasi digital. Mitos atau fakta? Halfly fact. Karena setengah-setengah guys, masih ragu. Belum ada kepastian. Iya, karena kita nggak bisa lihat ekspresi secara langsung kan, gitu ya. Seringkali sinyal kecil kayak nada bicara atau moment of silence itu bisa kelewat. Gitu. Jadi disinilah peran Mitel gitu ya, penting banget menjadi game changer. Nah, lewat voice analysis, kemudian keyword tracking, kita bisa nangkep sinyal-sinyal halus itu secara data driven. Jadi, meskipun jarak jauh, kita tetap bisa mendengar pelanggan atau customer lebih dalam dari sekedar kata-kata. Oke, berarti kalau misalkan dari tim customer success Mitel sendiri nih sering berarti ya maksudnya telepon on call sama customer gitu, lumayan sering? Iya, kita sering on call, terus kita juga sering melakukan meeting ya. Oke, siap. Nextnya, kreativitas dan inovasi dalam tim remote meningkat saat mereka tidak harus menghadiri banyak meeting. Mitos atau fakta? Fakta. Tapi dengan catatan ya, meeting yang terlalu sering itu memang bikin orang itu jadi kehilangan waktu untuk berpikir dan juga berkreasi. Tapi bukan berarti nggak ada meeting sama sekali atau tanpa meeting sama sekali ya. Yang paling penting adalah meeting yang purposeful dan juga efisien, bukan cuma sekedar formalitas aja. Gitu. Jadi dengan ruang berpikir yang cukup, ide-ide baru bisa muncul lebih natural dan hasilnya seringkali lebih inovatif. Oke, berarti sebetulnya meeting tetap diperlukan, cuman meetingnya harus penting, bukan yang penting meeting gitu ya? Betul. Oke, siap. Nah, Kak Sasa, kita tadi udah bahas panjang nih gitu kan terkait dengan after sales, remote working, dan bahkan kita ada sempat ngebahas terkait dengan customer success juga nih yang di Mitel gitu kan. Nah mungkin buat teman-teman yang nonton nih gitu kan, banyak pasti kan mereka yang sebetulnya pegiat after sales, either mungkin dia customer service atau mungkin dia spesifik function lah gitu kan, atau mungkin bahkan ada yang juga di dalam bidang yang mirip nih kayak Mitel sendiri, dalam artian mereka ada customer success department sendiri. Ada tips khusus nih yang buat teman-teman nih miners yang kalau mereka mau menerapkan model yang seperti Mitel gitu istilahnya. Model seperti Mitel itu customer success ya. Yes, betul. Nah, untuk customer success sendiri tipsnya itu ada 3 yang utama. Jadi shift the focus gitu ya. Niatnya itu untuk membantu instead of selling. Terus yang kedua itu adalah gunakan pendekatan yang proaktif. Jadi bukan menunggu customer yang datang ke kita atau menyampaikan komplain, tapi kita yang menghubungi customer duluan, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah personalisasi. Karena setiap customer itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka pendekatannya pun juga harus sesuai dengan karakter mereka. I see. Oke nih, nah ngomong-ngomong soal customer success, kan kebetulan gue juga customer success nih ceritanya nih. Sebetulnya yang Kak Sasa ngomongin tadi tuh banyak benernya juga dan banyak kejadian nih ceritanya di gue juga. Nah, check-in pun sebetulnya memang Kak Sasa ini kan di Mitel sendiri kita cukup independen ya sebetulnya ya. Dalam artian banyak hal yang kita bisa lakukan sendiri, tapi memang kadang-kadang kita pun suka gangguin atasan kita dalam artian mau check ini gitu kan. Ada isu begini boleh nggak gitu kan, supaya kita biar lebih cepet nih
bisa respon juga gitu kan ke customer kalau memang ada isu atau mungkin ada hal yang perlu dieskalasi immediately walaupun kita kerja remote gitu. Dan so far sih memang untungnya dari pengalaman pribadi gue, bahkan customer-customer yang mungkin mereka memutuskan untuk tidak lanjut itu sangat-sangat happy dengan servisnya kita gitu sih.